Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di Indonesia Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin, mengawali minggu ini 12 Juni 2023. Hari yang cukup menarik, walaupun sesi 1 market tidak kemana-mana, tapi sesi 2 tarikannya kerasa. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial media deskripsi dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, subscribe, karena support itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan saham sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita akan langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya 9,2 triliun dengan pergerakan asing hari ini net sell dengan jumlah yang cukup besar 659 miliar. Dominan di pasar reguler 444 miliar, sedangkan di pasar nego net sell juga 215 miliar. Market cakep, dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ada Gudang Garam 38,1 miliar, BBNI 35,6 miliar, Astra 35 miliar, Indosat 29 miliar, NSSS 23 miliar, SMGR 14 miliar, Alfamart 11 miliar, INDF 8 miliar, Akra 7 miliar, Adaro 6 miliar, Tower 5 miliar, INTP 3 miliar, SCMA 2 miliar, Bumi 1 miliar, Friend 1 miliar, Unilever 900 juta, Sido Muncul 700 juta, dan MAPI 500 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada BBRI 121 miliar, Goto 76 miliar, Mitratel 59 miliar, Bank Mandiri 54 miliar, Telkom 51 miliar, BBCA 31 miliar, Bevin 29 miliar, BTPS 26 miliar, Silo 23 miliar, Unitractor 21 miliar, Cevin 19 miliar, MDK 18 miliar, Arto 15 miliar, Mayora 11 miliar, ITMG 10 miliar, HMSB 8 miliar, Inco 7 miliar, S1R 6 miliar, Antam 6 miliar, ICBP 4 miliar, TPIA 4 miliar, BRPT 3 miliar, NCKL 3 miliar, Bukalapak 2 miliar, BSD 1 miliar, KLBF 1 miliar, Tugu 1 miliar, Java 1 miliar, dan MBMA 1 miliar juga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikal IHSG yang tinggal melanjutkan view kemarin aja. Intinya masih on track dan masih menguat menuju target pertamanya di area 6750 sampai 6770 seperti itu. View-nya masih sama dan saya rasa besar potensinya besok market bakal kejedot. Apalagi kalau misalkan kita ngikutin FOMC-an ya, saya lupa di minggu ini tapi tanggal berapa. Siapa tahu besok momennya adalah sell on strength atau reject dulu, ngabisin upside-nya ya. Baru habis itu koreksi itu bakalan tepat dengan momen FOMC-an itu, seperti itu. Cuman terlepas dari agenda apapun itu, by price action memang besok IHSG akan uji area resist 6750 sampai 6770. Itu area resist saat ini dan cukup kuat. Dan ya, maka opsinya memang cuma 2, antara breakout atau dia bakalan mantul untuk koreksi. Dan tinggal kita lihat besok apakah IHSG mau skenario 1 breakout langsung ataupun dia mau retracement dulu. Yang jelas tinggal perhatikan aja area resisten 6750 sampai 6770 karena besok area tersebut akan kita uji seperti itu. Kalau misalkan break yaudah cakep, next targetnya pun juga masih ada di sekitar sini 6815. Tapi kalau gagal break ada potensi untuk retracement dulu, itu bisa dimanfaatkan untuk pantau saham-saham yang pada ketinggalan seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk support masih cukup jauh ya, jadi sebenarnya ini bukan area proporsional untuk entry. Kalau untuk IHSG amannya sih lebih ke jaga TS bagi yang punya barang aja. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu. Untuk hari ini saya pengen coba cek Bevin masih on track ya. Ya picuan kalau ada yang mau eksekusi. Entah kenapa saya pengen bahas Arto aja deh. Hari ini mulai ada reject sell on strength. Oke, kita bahas di mana hari ini Arto berhasil turun 1,25%. Candlenya sih jelek ya, kelihatan rejectnya, dan volumenya pun juga terlihat ada walaupun tidak sebesar kemarin. Terakhir Arto kita bahas dia reversal inverted head and shoulder, breakout, dan akhirnya menguat sampai 31 sekian, bahkan sampai 3.300 hari ini.
Selamat, Goto sudah berhasil, Arto sudah berhasil menutup gap yang terbuka cukup lebar ini, dan sebenarnya memang sangat wajar kalau memang dia mau retracement terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, area tersebut pun juga kemarin itu tarikan di Fibonacci 0,0618 sampai 786 itu di area 3000 sampai 3300. Jadi memang hari ini reject adalah sesuatu yang sangat wajar. Nah, terus sekarang gimana Mas? Kalau kita perhatikan ya, Arto ini kan sebenarnya dia ada reversal kecil nih. Dia punya inverted head and shoulder dan sudah valid. Cuma memang kalau kita zoom out, dia masih punya structure downtrend dan sudah ada yang di breakout juga. Artinya apa? Untuk bigger view dia belum clear uptrend, cuman ada view pullback dulu seperti itu. Kalau kita set target optimis ya, saya rasa tetap di 4000 sampai 4900 itu target optimis dari Arto. Cuman perjalanannya pun juga nggak bakalan ujuk-ujuk langsung loncat ke sana. Dan kalau memang ini valid, besok Arto lower low jebol 3080, maka ada potensi Arto bisa retracement dulu, entah nutup gap atau bahkan bisa sampai neckline. Seperti itu. Tinggal kita lihat kira-kira dia bakalan reject dari yang mana untuk si Arto ini. Yang jelas untuk support terdekat di area gap 2980 sampai 3000 lah. Lalu nextnya ada di sekitar 2600-an. Kita lihat dalamnya, buy transaksi masih bagus hari ini. Event candle-nya jelek ya, mulai ada reject, mulai jauh dari EMA20, jadi memang butuh untuk koreksi terlebih dahulu. So far so good, batasi resiko gunakan area tadi aja. Untuk Arto saya lanjutkan, saya pengen coba cek si BRPT kemarin udah saya bahas ya. Kita cari yang ada spread pokoknya. Saya pengen bahas Java aja deh, yang kebetulan tadi saya lihat chartnya dan bentuknya sih kalau menurut saya cukup menarik ya. Oke, kita bahas Java, dimana sebelumnya Java ini kita bahas di bawah ya. Ketika dia bottom, swing low, kena downtrend line dan terlihat ada penguatan dengan membentuk yang namanya cup and handle. Cup, handle, breakout volume besar dan akhirnya menguat. Target Java kemarin kita itu ada di sini 1220 sampai 1280 kalau teman-teman ingat ya. Itu adalah area pullbacknya Java 0,618 sampai 0,786 dan juga dengan area downtrend line juga seperti itu. Nah, kemarin sempat ada reject, turun sampai area 1150 dan sekarang kembali menguat lagi. Nah, ini sebenarnya masih 50-50 ya teman-teman. Selama belum ada konfirmasi itu breakout dari area 1285, maka penaikan ini masih mindsetnya adalah pullback untuk bikin kaki kedua, high low, same high, lower low, selama belum breakout dari 1285. Tapi kalau dilihat dari bentuknya sih saya rasa cukup menarik, karena kalau kita perhatikan ya, yang sebelumnya di sini resist 1175 nya kan resist, dia breakdown, resist, turun, sempat konsol, breakout. Nah, di sini dia udah menjadi support ketika kemarin di retest 1180 ini. Artinya pun di time frame daily, Java ini sudah membentuk trailing stop untuk yang agak atas seperti itu. Nah, untuk sekarang gimana Mas? Sama, kita biarkan uji resist dulu aja. Siapa tahu Java breakout 1280, saya rasa bigger view-nya bakalan bull dan cakep, targetnya bakalan lumayan kalau break 1280. Tapi kalau misalkan besok dia gagal 1280, TS-nya masih di area sekitar 1175. Seperti itu. Mirip dengan yang tadi, ini bukan area yang bagus untuk entry, lebih ke arah yang punya barang tinggal jaga TS aja. Dan jangan lupa selalu gunakan area-area tadi, batasi resiko juga. Kita bahas dalamnya, ternyata area tadi ya 1175 ini pas juga dengan area golden cross yang moving average. Momentum tren menengahnya menguat, cakep, tinggal gunakan TS tadi aja. Dan ya, jangan lupa batasi resiko. Untuk Java saya lanjutkan, saya pengen coba cek MTEK sebenarnya lumayan tapi belum ada konfirmasi ya. Kita bahas yang lain aja. Gudang garam kemarin sudah saya bahas. Saya pengen coba cek SMGR aja deh. Ini kan juga kalau kita lihat-lihat batu bara pada turun ya, dan entah kenapa kebetulan di grup banyak yang tanya juga teman-teman di grup CCS. Jadi saya bahas di sini aja. Oke, hari ini ternyata cukup menarik. Hari ini SMGR naik, dia naik 2,11%, candlenya bagus, volumenya pun juga bagus. Kenapa saya bilang menarik? Ya karena ini candlenya sudah mulai bayar-bayar mulai kelihatan, ditambah juga dengan volume konfirmasi hari ini. Tuh, sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu, dimana sebelumnya SMGR ini downtrend ya. Dia turun dari puncaknya itu di area berapa ini all time high-nya, tinggi lah pokoknya, seperti itu. Mulai rame kemarin ketika dia bottom. Mohon maaf agak ngantuk ini, saya bikin konten setengah 12 seharian pergi tadi.
Ketika kemarin dia bottom di 5.900 dan berhasil rebound naik sampai 8.300. Cuman ternyata dia reversal lagi dan turun kemarin sampai 5650. Kalau kita perhatikan ya, area 59 sampai area 5.500 itu adalah area demand dari SMGR, di mana itu juga support dari COVID kemarin, seperti itu. Dan kalau kita lihat saat ini sudah ada pelemahan tren dari si SMGR yang harusnya sih ada divergent juga, dan ternyata benar ya, ketika harga ke bawah tapi indikatornya ke atas. Tren sebenarnya udah kelihatan ya kalau teman-teman perhatikan ketika dia koreksi. Di sini kan koreksi kuat nih. Nah, ini kan koreksi kuat. Jebret. Nah, slope-nya kayak gini lah ini ya, kemiringannya si SMGR ini. Tapi kalau kita lihat dia sudah mulai melemah. Nah, dan saat ini saya rasa sudah mulai menyamping. Nah, dan kalau misalkan dikasih konfirmasi, saya rasa ada potensi breakout penguatan dari si SMGR, seperti itu. Nah, konfirmasinya di mana? Konfirmasinya itu ada di area sini, sekitar 6175 ya, kita buletin 6200 lah. Kalau SMGR berhasil break dari 6200, saya rasa ada potensi penguatan yang cakep untuk si SMGR. Kalau kita cari chart pattern, saya rasa ini bentuknya adalah falling wedge, yang mana juga sudah berhasil di breakout hari ini. Dan target kenaikannya untuk saat ini sih ke target wedge-nya dulu itu di sekitar 6500, seperti itu. Jadi ya kita bakal gunakan view seperti ini, pas menggunakan cup handle juga, dimana ini cup dan ini calon handle-nya. Yang jelas tinggal tuh konfirmasinya ketika si SMGR ini break 6200 dengan target terdekat di 6500. Most likely habis itu bakal retracement dulu. Nah, tinggal ini nanti higher low, same low, atau bahkan low low, lower low, belum ada yang tahu. Yang jelas itu gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Price action bagus, transaksinya pun juga auto bagus untuk hari ini. Mulai duduk di atas EMA 20, ada potensi penguatan dari tren lah. Bagus, ini bisa dimanfaatin. Apalagi kalau misalkan teman-teman ada yang nyangkut ya, ini bisa dimanfaatin untuk perbaiki porsi. Tapi kalau buat trading ya tinggal gunakan area tadi aja. Support saya rasa masih 6.000-an lah, 6.000 sampai berapa nih? Sampai 5.800 support SMGR saat ini. Sedangkan untuk resist gunakan area tadi. Dan penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk SMGR saya pengen bahas SCMA, di mana hari ini penguatannya cukup signifikan ya. Dia menguat 8,33%. Oke, kita bahas SMA, di mana hari ini dia berhasil menguat 8,33%. Candlenya sangat solid, volumenya pun juga sangat bagus. Terakhir SCMA dia bottom di 132, sempat menolak lower low, berhasil menguat higher low, dan hari ini sudah ada higher high. Artinya ada konfirmasi reversal kecil dari SCMA karena berhasil higher low dan juga higher high. Nah, untuk target saat ini kalau kita perhatikan ya, sudah dekat dengan targetnya juga, itu 158 sampai 166 untuk yang trading pendek, seperti itu. Artinya kalau dia tidak berhasil breakout area ini, ada potensi SMA bakalan kembali melemah lagi, seperti itu. Nah, SMA ini bakal cakep kalau dia pertama menyentuh 177 karena itu last high-nya dia ya. Dan kalau dia dari retracement itu baru bakalan dipantau. Jadi untuk sekarang sih lebih ke yang punya barang aja, tinggal perhatikan penguatannya. Kalau belum punya barang sama, lebih baik wait and see dulu. Kok bentuknya pada sama Mas? Ya soalnya kan IHSG juga menuju resist ya. Jadi ya bentuknya pada mirip. Kalau misalkan dikasih pullback, support dari SMA ada di area 150. Kita lihat dalamnya. Ini yang saya, ini masih SMGR ya. Nah, kita lihat dalamnya, transaksinya pun juga bagus. Dan kalau kita perhatikan juga dia mulai duduk di atas EMA 20. So far so good, bisa gunakan area tersebut sebagai trailing stop juga. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk SCMA, saya lanjutkan. Kita cek yang merah-merah. Apa itu dulu ya? Kayaknya sepertinya itu dulu deh. Ini saya bikin konten setengah 12 malam. Seharian saya pergi tadi. Bahkan ini sedikit curhat ya. Pagi itu baru nyampe Jogja. Kemarin saya dari luar kota. Terus dari pagi ada acara itu keluar. Terus ya handle grupnya pun juga tadi posisi di luar saya laptopannya. Jadi entah kenapa ini agak lelah dan ngantuk. Jadi mungkin itu dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf pada koreksi saya. Jangan lupa support terus channel saya dengan cara like, comment, subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.